masukkan, silakan simpan. Baik, Pak. Siapa yang buka kelas? Sepati, Pak. Sebelum belajar, pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, siapa yang tidak hadir? Alfia, Mulan, sama Ida. Apa keterangannya? Sakit, Pak. Sakit. Semoga Ida, Wulan dan Afia cepat sembuh dan kembali belajar bersama kita. Sebelumnya sudah kenal dengan Bapak? Belum. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Perkenalkan, Bapak, nama Bapak Nur Ihsan, yaitu Bapak di sini menyelesaikan tugas dari Universitas Bapak itu UIN Muhammad Yunus sebagai guru PPL yang dituju pada SMAN Satu Ramadan ini. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak akan memberikan sedikit motivasi. Jangan pernah berharap masalahmu akan dipermudah, namun berharaplah kamu kuat dalam menghadapinya. Ketika kamu kehilangan harapan, dan ingatlah dan ketahuilah Allah telah menciptakan rencana terindah dalam hidupmu. Jadi kita dalam hidup ini harus bersyukur dan jalani apa aja yang telah ada. Baik, pada kali ini kita membahas tentang materi yaitu menghindari perilaku foya-foya. Yaitu kita membahas ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu pertama, Fuya. Pak, ini sedikit. Bukannya habis, Pak. silakan dilihat buku yang Bapak kirim di grup. Sudah, Pak. Sudah? Menurut saudara Ananda semua, apa yang dimaksud dengan foya-foya? Bukan di buku ya. Foya-foya itu apa? Menghambur-hamburkan. Kalau bahasa gaulnya royal. Terlalu royal. Secara pengertian yaitu suatu sikap atau suatu perilaku yang tidak seimbang dalam penggunaan harta, yang mana harta tersebut adalah merupakan suatu ancaman atau hukuman bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan hal yang baik, maka harta itu akan bermanfaat, dan jika harta itu digunakan dengan tidak baik atau hal-hal yang berbuat maksiat, itu akan merugikan dan mendapatkan atau menimbulkan mudarat bagi kita. Selanjutnya, mari kita buka materi tentang dalil, yaitu Al-Isra
Sudah dibuka? Sudah, Pak. Anak Bapak sekarang mana? Saya, Pak. Ya. Beri, Pak. Silakan bacakan gantian dari berpoya-poya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang kehilangan perjalanan. Dan janganlah kamu menghamba-hambakan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dapat. Terima kasih. Asanti yang mana dijelaskan dalam surat Al-Isra ini adalah orang yang berkenaan dan membelanjakan hartanya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka itu tema dari setan. Selanjutnya kita masuk contoh dari poya-poya. Ada 3 contoh, yaitu tafsir dan Isra dalam makanan dan minuman. Apa contohnya? Seorang mengambil banyak makanan dan minuman pada Misalnya satu acara pesta, Ya. nah dia tuh ngambil makanan tuh tidak sesuai dengan porsinya, Ya. berlebihan, Berlebihan. rakus Pak. Sama. Ya. Yaitu contoh dari takbir israf pada makanan dan minuman. Mengambil suatu makanan atau minuman yang tidak sesuai dengan porsi atau ukuran yang ingin dia makan. Itu ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak menghiraukan atau mementingkan kebutuhan dari orang lain. Yang kedua yaitu dalam berbicara. Tabzir, berbicara. Oh, Misalnya berbicara dalam sosmed, ya. berbicara langsung. Itu misalnya ada masalah orang itu sepertinya dilobi-lobikan. Ya, kalau di sosmed sering menyinggung teman, menyindir, dan banyak hal lainnya yang menyakiti hati seseorang. Selanjutnya dalam penampilan dalam penampilan. memakai emas di leher, Di seluruh badan, seluruh jari, Ya, seluruh jari, sampai kaki. Yaitu seseorang yang benar-benar memiliki harta tapi dia memamerkannya, itu tidak baik. Lebih baik disimpan dan dibutuhkan ketika diperlukan saja, misalnya pada waktu acara kurban disumbangkan kan, atau diwakafkan, diinfakkan, disedekahkan, itu kan lebih baik daripada disimpan. Selanjutnya dampak. Kita membahas dampak dari contoh yang 3 ini. Dampak negatifnya, Pak. Dampak negatif. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi dunia tanpa menghiraukan akhirat, yaitu dia menganggap dunia selamanya dan akhirat itu sementara. Sedangkan itu terbalik, dan sedangkan dunia sementara dan akhirat selamanya. Selanjutnya menimbulkan sifat iri dan dengki dan pamer. Ini bisa kita lihat pada tetangga-tetangga yang orang-orang kaya yang memamerkan
hartanya kepada tetangganya, misalnya saudaranya yang dari rantau membawa mobil banyak, harta berlimpah, dan tetangganya iri, itu tidak baik. Selanjutnya menimbulkan frustasi setelah hartanya habis, yaitu pengeluaran harta yang tidak terkontrol karena memperturutkan gengsi bahwa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka sangat khawatir apabila hartanya habis dan tidak membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, selanjutnya Bapak masuk kepada poin keempat, yaitu cara menghindari. Cara menghindari sikap bayar itu membelanjakan harta sesuai kebutuhan dan kemauan kita, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan selanjutnya membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, yaitu bergaya hidup sederhana. Selanjutnya selalu bersyukur kita kepada Allah, apa yang diberikan kita itu hanya titipan. Selanjutnya bertindak selektif dan terencana. Dan selanjutnya bersikap rendah hati. Harta ini merupakan titipan dari Allah agar dipergunakan di jalannya. Sesungguhnya kehidupan dunia merupakan ladang untuk beramal dan kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, seseorang harus menjauhi perasaan paling kaya dan paling hebat. Kekayaan seseorang di muka bumi tidak ada artinya dibandingkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Sebagai pelajar, seharusnya kalian menghindari perasaan yang paling pintar, paling kuat, dan paling hebat di kelas atau di sekolah. Baik, dari Islam melarang bersifat berlebihan dan kikir. Antara sifat berlebihan dan kikir merupakan dua kutub yang berlawanan, namun keduanya yaitu sifat tercela yang harus kita hindari. Seorang kikir atau bakir akan mementingkan dirinya sendiri, yang penting dirinya berkecukupan, semua kebutuhan dipenuhi, dan ia tidak peduli atas penderitaan yang dialami oleh orang lain. Ia tidak akan mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya untuk kepentingan agama Islam. Kebakilan akan merugikan diri sendiri, bahkan mendapatkan siksa di akhirat. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak, selanjutnya buka terakhir yaitu tentang tugas. Ada 15 soal esai, silakan kerjakan. Silakan kerjakan pada slide terakhir di grup. Soal pertama yaitu sebutkan pengertian dari berpoya-poya. Kedua, sebutkan dalil dari berpoya-poya. Yang ketiga, sebutkan hikmah dari menghindari sikap berpoya-poya. Yang terakhir yaitu sebutkan contoh dari sikap berpoya-poya. Silahkan kerjakan. Baik, Pak. Sudah? Apakah sudah? Sudah, Pak. Baik, silahkan. Dedek nomor 1. Pengertian dari poya-poya. Poya-poya itu menghambur-hamburkan, Pak. Menghambur-hamburkan seperti harta, uang, pola pikir, dalam berbicara, dan itu, Pak. Baik, apakah semuanya betul? Betul. Selanjutnya kitab. Quran surat Al-Israel 27 sampai
menghindari sikap berpoya-poya? Tahu Pak? Dengan kita menghindari foya-foya kita bisa menabung, kita bisa hemat, kita bisa bersedekah dan lain sebagainya. Ya, itu bukan hikmah dari sikap berpoya-poya, itu terhindar dari perilaku kikir dan kita bisa menimbulkan sikap peduli kepada orang lain dan bisa berhemat dan lain sebagainya. Selanjutnya, Putri. Contoh dari sikap foya-foya. Contohnya Pak, Ya, contohnya. contohnya memakai perhiasan emas di dua tangan, leher, jari jemari dan kaki pada saat bertemu wanita. Ada yang lain? Contoh yang di dalam poya-poya di dalam berbicara. Berlebihan memberi informasi kepada orang lain, padahal informasinya itu cuma sedikit, tapi terlalu dilebih-lebihkan. Di dalam makanan dan minuman. Sama, Sama ada mengambil makanan itu tidak sesuai dengan porsinya. mengambil makanan tidak sesuai porsinya. Ya, Badannya kecil tapi makannya banyak. Pak. Apakah semuanya